berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Raise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita responi firman Tuhan ini dengan iman kita dan kita datang kepada Dia. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami sangat percaya firman-Mu ya dan amin. Bapa, kami datang membawa hidup kami termasuk permasalahan yang sedang kami hadapi saat ini. Mungkin di antara kami ada yang sedang sakit, sedang berbeban berat secara ekonomi, secara pekerjaan. Ada masalah-masalah yang begitu rumit yang sedang kami hadapi. Dan itu sudah berlangsung lama membuat jiwa kami letih lesu. Atau mungkin sedang dalam pergumulan rumah tangga dan itu membuat juga menjadi beban berat dalam kehidupan kami semua. Tetapi kami percaya ketika kami membawanya kepadamu, Tuhan akan mengangkat itu, menjadikan kami merasa ringan, mengalami kelegaan. Karena Tuhan yang menopang kami, memberi kami kekuatan yang baru. Bahkan iman kami berkata, jalan keluar terbaik Tuhan akan berikan. Kami akan bisa menyelesaikan masalah-masalah kami satu persatu. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan melalui setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami secara pribadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita pasti pernah bertemu atau hanya mendengar ya, seseorang yang begitu bangga tentang dirinya sebagai bangsa tertentu dan merendahkan bangsa yang lain. Atau dia begitu bangga dengan sukunya dan menganggap suku yang lain itu lebih rendah levelnya dari dia. Atau bahkan begitu bangga dengan keluarganya dan menganggap keluarga yang lain tidak ada apa-apanya. Orang-orang yang begitu bangga dengan dirinya, dengan identitas dirinya yang sebenarnya melekat dengan dia sejak dia lahir, lalu merendahkan orang lain, orang akan berkata ini orang yang sombong. Ini orang yang hanya mau menang sendiri, menganggap dirinya paling sempurna dan tidak percaya ada orang lain lebih baik dari dia. Kalau toh ada, dia pasti akan berjuang sedemikian rupa supaya dia tetap kelihatan lebih baik orang lain di bawah dia. Orang-orang seperti ini akan menjadi orang-orang yang sulit dalam sebuah relasi dan orang gak nyaman dekat dengan orang ini. Saudara-saudara, sesungguhnya setiap orang dari suku bangsa apapun, dari latar belakang apapun, status sosial apapun, sesungguhnya dia orang yang sama, yaitu orang yang hidup di bawah kuasa dosa. Kita akan melihat kebenaran ini dari Roma pasal 3 ayat 9 sampai 20. Perikop ini mengajar kita untuk kembali merenungkan bahwa status manusia, tidak peduli dia berasal dari suku mana, bangsa mana, negara mana, warna kulitnya seperti apa, agamanya apa, tidak peduli semuanya itu, semuanya punya kesamaan, yaitu sebagai orang yang di bawah kuasa dosa. Tanpa Kristus semua sia-sia. Kita baca ayat yang 9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan pada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Semua manusia berada di bawah kuasa dosa.
Jadi sebenarnya yang membedakan hanya warna kulitnya saja. Yang membedakan adalah tempat kelahirannya. Yang membedakan adalah pendidikannya, status sosialnya. Itu bisa membedakan, tetapi di hadapan Allah semua manusia sama. Ada di bawah kuasa dosa, membutuhkan kasih karunia Allah bagi pengampunan dosanya. Kemudian kalau kita perhatikan ayat 10 sampai 18, Paulus kemudian merangkaikan kutipan-kutipan di Perjanjian Lama untuk memberikan gambaran betapa mengerikannya orang-orang yang berada di bawah kuasa dosa. Kita baca ayat 10 sampai 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Bagian pertama ini jelas sekali. Paulus coba menggambarkan bahwa orang yang berada dalam kuasa dosa memiliki sifat atau watak yang ditandai dengan berbagai kesalahan, berbagai kebodohan, kesesatan, kesia-siaan, dan berbagai kejahatan. Orang-orang yang di bawah kuasa dosa itu lekat dengan berbagai hal ini. Kesalahan, kejahatan, kesia-siaan, kebodohan, itu ada dalam hidup manusia yang di bawah kuasa dosa. Kemudian ayat 13 dan 14. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Secara perkataan, ini perkataan-perkataan yang mematikan, yang membunuh karakter orang, yang membunuh semangat orang, yang merendahkan sesama manusia. Ada perkataan-perkataan yang merusak, penuh dusta, penuh kejahatan, perkataan-perkataan yang sungguh-sungguh akan menghancurkan sebuah relasi. Makanya tidak heran jika di surat Yakobus pun juga dikatakan bahwa kalau orang itu sempurna, dia pasti sempurna dengan perkataannya. Tetapi karena realitanya setiap orang itu ada dalam tekanan, dalam pengaruh dosa, makanya perkataan manusia itu banyak kebohongannya, banyak sia-sianya, jahat kepada orang lain, jauh dari kebenaran. Ini berbeda sekali dengan pribadi Yesus Kristus. Firman Allah yang menjadi manusia, perkataan-perkataannya adalah perkataan penuh kasih karunia, yang mendengarnya terbangun, yang mendengarnya menyadari bahwa dia dikasihi, dia berharga, dia beroleh anugerah untuk memperbaiki hidupnya. Tetapi orang-orang yang di bawah kuasa dosa, sebaliknya perkataannya membunuh dan merusak. Ayat 15 dan sampai 18. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang ini. Perilaku mereka jahat. Orang-orang yang di bawah kuasa dosa itu perilakunya jahat, merusak, suka bertengkar, ada pertikaian, bahkan senang memberontak Allah. Saudara-saudara, dari 3 ciri dari yang dijelaskan Rasul Paulus dari ayat 10 sampai 18, betapa mengerikan, betapa rusaknya orang-orang yang di bawah kuasa dosa. Gambaran tentang kerusakan itu harusnya menempelak orang-orang Yahudi yang begitu bangga dengan darah keyahudiannya karena merasa sebagai bangsa pilihan Allah lebih tinggi, lebih mulia dari bangsa-bangsa yang lain, yang begitu sombong dengan identitas sukunya, identitas bangsanya, begitu sombong karena mereka menjadi bangsa yang bersunat, karena mereka mempraktekkan hukum Taurat. Kesombongan-kesombongan itu sepertinya
ditempelak oleh Rasul Paulus lewat kebenaran ini, bahwa sesungguhnya kelebihan mereka yang mereka banggakan itu sia-sia. Kelebihan mereka itu hanya menghibur diri dan lahir dari kesombongan semata. Kita baca ayat 19 dan 20. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. 20. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Hukum Taurat itu menjadi cermin. Manusia tidak mungkin bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna. Tidak ada kesalahannya, tidak mungkin. Orang merasa bisa lakukan, tetapi pasti ada 1, 2, atau bahkan lebih banyak dari itu kegagalannya. Sehingga semua perbuatan baiknya itu batal karena dia juga lakukan dosa juga. Hukum Taurat adalah cermin untuk mengingatkan bahwa tidak mungkin kita bisa memenuhi standar Allah. Firman Allah itu cermin, memperlihatkan kesalahan kita, memperlihatkan dosa-dosa kita, menyadarkan kita bahwa kita ada cacat celahnya, kita ada dosa. Tidak ada alasan kita bangga diri dengan kebaikan kita, menyombongkan diri bahwa kita orang yang baik, bahwa kita lebih dari orang lain. Kita sama saja dengan orang lain, ada cacat celahnya, ada dosanya. Dengan bercermin dengan hukum Taurat, dengan bercermin dari firman Tuhan, kita malu kalau kita menyombongkan diri kita. Kita malu kalau merasa diri lebih baik dari orang lain. Dan dengan demikian kita mulai menyadari kebutuhan kita untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan, mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk mengampuni dosa kita, untuk bisa menerima kita dalam ketidaksempurnaan kita, untuk menolong kita berubah, memperbaiki diri, memperbaharui hidup kita menjadi lebih berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, dari perikop ini kita bisa belajar beberapa hal penting. Yang pertama, sebagai orang yang sudah hidup dalam Yesus Kristus, kita wajib untuk bersyukur karena kita sudah ditebus dan dilahirkan kembali sebagai ciptaan yang baru. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kerja keras kita, bukan karena upaya agamawi kita, tetapi karena penebusan Yesus Kristus sempurna di atas kayu salib. Karena Roh Kudus sudah menjamah hati kita untuk mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu patut kita syukuri senantiasa. Yang kedua, kita tidak boleh menyombongkan diri. Karena setelah kita menjadi orang Kristen, kemudian kita mulai lakukan disiplin rohani. Disiplin rohani tidak boleh menjadi sebuah kesombongan. Karena kita saat teduh bisa 2 jam, yang lain mungkin hanya 30 menit. Kita bisa berdoa setiap hari 1 jam, yang lain mungkin hanya 5 menit saja. Kita beribadah tidak pernah bolong nih, setiap minggu bahkan. Kita ikut ibadah-ibadah tengah minggu. Mungkin kegiatan ibadah kita lebih banyak dari orang lain. Atau kita melayani Tuhan itu lebih banyak dari orang lain. Tidak boleh disiplin rohani dan aktivitas rohani itu membuat kita menjadi orang Kristen yang sombong. Ingat bahwa kalau kita bisa lakukan itu karena anugerah Tuhan, karena penebusan Kristus, pekerjaan dan usaha kita tidak pernah menyelamatkan hidup kita. Dan yang ketiga, firman Allah yang kita baca, firman Allah yang kita dengar ketika kita mendengar khotbah, ketika kita mendapatkan pengajaran dari hamba Tuhan, ayat-ayat yang sudah kita ketahui, tidak boleh hanya sebatas jadi pengetahuan. Tidak boleh jadi kebanggaan kita karena kita tahu banyak ayat di Alkitab. Tidak boleh. Itu harus menjadi cermin bagi kita. Setiap kita baca Alkitab, setiap kita dengar firman Tuhan, mari kita bercermin
kesalahan apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Dosa apa yang Tuhan ungkapkan kepada kita. Bagaimana kita harus memperbaiki perbuatan-perbuatan salah kita. Bagaimana kita harus melakukan sesuatu yang benar seperti yang Tuhan ajarkan. Harus jadi cermin, harus jadi saat yang tepat untuk melakukan refleksi pribadi, perenungan pribadi, supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur karena oleh penebusan Yesus Kristus kami semua boleh dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru. Bersyukur kalau kami masih bisa beribadah, kami masih bisa membaca Alkitab dengan baik. Bersyukur untuk banyak kebenaran firman Tuhan yang bisa kami pahami, bisa kami mengerti. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa tidak boleh hanya berhenti sampai di situ. Kami harus jadi pelaku firman Tuhan. Bapa di surga, biarlah kami senantiasa sadar siapa diri kami di luar Kristus. Siapa diri kami ketika kami belum mendengar Injil, ketika kami belum beriman kepada Yesus Kristus. Kami adalah orang-orang yang ada di bawah kuasa dosa. Tuhan ampuni kami kalau kami menganggap diri kami lebih baik dari orang lain. Kami menilai orang lain, suku lain, bangsa lain lebih rendah dari kami. Tuhan ampuni kami semua. Bapa, hamba-Mu berdoa, akibat kuasa dosa yang bekerja sudah merusak hubungan persaudaraan, merusak hubungan persahabatan. Karena ada orang-orang yang saling menyakiti, saling merendahkan, menganggap kelompoknya, keluarganya, gerejanya, atau sukunya lebih baik dari yang lain, dan akhirnya saling menyakiti satu sama lain. Bapa, mohon kiranya Roh Kudus bekerja memulihkan hubungan yang rusak itu, karena satu sama lain menyadari kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan pulihkan kerusakan-kerusakan hubungan. Tuhan jamah setiap hati yang sombong, supaya dengan lembut hati mereka diperbaharui oleh firman Tuhan. Di hatinya yang muncul adalah ungkapan syukur karena menyadari kasih karunia Tuhanlah yang menjadikan semuanya berhasil dimiliki dan dicapai. Terima kasih Bapa. Nyatakan kebenaran-Mu ini lebih lanjut dalam kehidupan anak-anak-Mu semua, sehingga rumah tangganya semakin diberkati, pelayanannya semakin diberkati, pekerjaannya semakin diberkati, hidupnya semakin sehat, karena semuanya ada di jalan Tuhan dan dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, tetap berharap mujizat Tuhan itu nyata. Tuhan bisa lakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidupmu. Silahkan saudara menuliskan komentar di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Saat ini kita akan berpisah. Sebelumnya mari kita perkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan. Selamat beristirahat. Doa saya senantiasa saudara semua sungguh-sungguh mengalami Raise and God setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.